Seusai mengunjungi Balai Pemuda Surabaya, lanjut menuju Balai Kota Surabaya. Ada cerita berliku di balik pembangunan gedung Balai Kota yang megah dan letaknya strategis ini. Begini ceritanya teman-teman. Sejak pemerintah kota Surabaya dibentuk 1 April 1906, pemerintah kota tidak memiliki kantor sendiri. Awalnya, pemerintah kota Madia menumpang di kantor residen Surabaya. Kemudian, pemerintah juga menyewa rumah untuk administrasi hingga akhirnya menempati gedung sendiri di Ketabang yang menjadi Balai Kota Surabaya. Ide untuk membangun Balai Kota sudah ada sejak 1913, namun baru disetujui pada 1915. Wali kota yang pertama, Eimeros, menunjuk langsung Kosman Sitrun sebagai arsitek. Namun ternyata ada 2 anggota dewan yang menentang penunjukan langsung dan mendorong diadakannya sayembara desain. Sayembara pun dimulai pada 1916. Meskipun terjadi pergantian wali kota pada 1920, desain Sitrun akhirnya terpilih pada 1922. Pembangunan dimulai pada 1925. Namun wali kota Dijkerman tidak sempat menikmati balai kota yang selesai pada 1927. Menariknya lagi, pembangunan gedung menghabiskan dana sekitar 1.000 gulden pada saat itu. Oleh karena itu, Balai Kota Surabaya dikenal dengan sebutan Bangunan 1.000 Gulden. Sampai sekarang, Balai Kota tetap berfungsi sebagai kantor pemerintahan Kota Surabaya yang digunakan wali kota dan wakilnya untuk bertugas. Di depan Balai Kota Surabaya terdapat taman yang dinamai Taman Surya. Lanjut ke gedung Taman Budaya yang berada di Jalan Genteng Kali 85. Bangunan cagar budaya ini lebih dikenal masyarakat Surabaya dengan sebutan Gedung Cak Durasim. Dulunya merupakan gedung Kadipaten Surabaya. Gedung yang dibangun pada tahun 1881 ini, bangunan utamanya terdiri atas pendopo depan dan kantor. Bangunan utama ini belum mengalami banyak perubahan, sehingga kondisinya masih asli seperti dahulu. Hanya ada pembaruan cat saja. Bangunan Taman Budaya saat ini banyak difungsikan sebagai gedung kesenian. Adapun tambahan bangunan baru di sekitarnya adalah bangunan gedung Cak Durasim yang dibangun sekitar tahun 1972. Di sebelah kanan Taman Budaya ada gedung bekas perkumpulan budaya Jerman, perkumpulan yang didirikan tahun 1904 untuk kegiatan tonil atau sandiwara, dansa, musik, dan pameran. Sekarang disulap jadi coffee shop kekinian yang bernama Java Cup. Kali ini mampir sebuah hotel yang terletak di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya, yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit. Salah satu peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di hotel ini adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda dan menyisakan bendera merah putih pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa ini memicu pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hotel ini didesain oleh arsitek Inggris Alfred Bidwell. Tahun 1910, Hotel Majapahit didirikan dengan nama Hotel Oranye oleh Lucas Martin Sarkis. Tahun 1931, di depan pintu masuk lama, sebagian ruang masuk yang baru dibangun dalam gaya Art Deco dengan rancangan dari arsitek Schumacher. Dengan tambahan ini, hotel ini menjadi salah satu hotel paling indah dan keren di dunia. Gak heran, selama sejarahnya, hotel ini menyambut banyak tamu termasyur, antara lain Charlie Chaplin, Raja Leopold III dari Belgia, Joseph Conrad, Presiden Soekarno, dan Presiden Megawati. Di masa pendudukan Jepang, hotel sempat berganti nama menjadi Hotel Yamato, yang berfungsi sebagai markas tentara Jepang. Jalan Tunjungan adalah ikon dan jantung kota Surabaya. Kini jadi destinasi wisata heritage karena banyaknya bangunan bersejarah di sini. Dulu kawasan ini bernama Petunjungan dan merupakan penghubung antara kota lama dan kota baru Surabaya. Menurut pengamat sejarah Surabaya, Kuncarsono Prasetya, Jalan Tunjungan berkembang jadi kawasan komersil sejak 1899 dengan pusat perbelanjaan yang muncul di sekitar kawasan ini. Pada 1888, jalan ini jadi pusat perdagangan karena dilalui jalur tram rute Krian, Wonokromo, Jembatan Merah. Selanjutnya, kami mampir kawasan Jalan Karet. Di sepanjang jalan ini, teman-teman akan melihat deretan bangunan dengan arsitektur kuno dan unik. Dulunya jalanan ini bernama Chinese Voorstraat. Pernah menjadi jalan terpenting di Pecinan. Sebagian besar terkesan rumah tak berpenghuni. Waktu lewat siang itu, jalanan sangat ramai, karena ternyata merupakan akses menuju Jalan Kembang Jepun.
Banyak bangunan tua yang difungsikan sebagai gudang, sehingga banyak truk ukuran besar parkir di sepanjang jalan ini. Tampaknya, kawasan perdagangan ini tidak lagi terkenal sejak terbentuknya kota Surabaya. Sejak zaman Daendels tahun 1811, pusat pemerintahan di kota Surabaya terletak di kawasan Jembatan Merah. Hingga tahun 1905, lokasi pusat kota Surabaya tetap berada di sekitar kawasan Jembatan Merah. Pelabuhan Tanjung Perak saat itu belum ada, sehingga kapal-kapal yang datang dari Selat Madura dapat belayar mengikuti Kalimas yang menuju ke Jembatan Merah. Sementara pemukiman masyarakat Timur Asing berada di sisi timur yang terdiri dari Kampung Pecinan, Kampung Arab, dan Melayu. Pembagian wilayah ini tidak lepas dari adanya peraturan daerah atau wijkstelsel yang ditetapkan oleh Belanda bertujuan untuk memudahkan pengontrolan dan pengawasan pada setiap etnis. Jalan yang ditempati orang Tionghoa seperti yang sekarang menjadi Jalan Karet dan Handelstraat atau sekarang Kembang Jepun. Jalan Karet ini masih menyisakan memori kawasan pecinan yang menarik. 3 rumah abu atau rumah sembahyang keluarga masih menjadi bagian catatan sejarah kota Surabaya. Ada rumah abu keluarga Chua, rumah abu keluarga Te, dan rumah abu keluarga Han. Rumah abu atau rumah sembahyang keluarga Chua terletak di Jalan Karet nomor 40. Chua Kuisu adalah leluhur keluarga Chua yang pertama kali mendarat di Surabaya 1753. Dan memulai usaha kecilnya sebagai pedagang beras. Saat terjadi keributan antara Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman Surabaya, salah seorang putri keraton bernama Nyai Roro Kinjeng meminta perlindungan kepada Chua Kuisu. Beberapa lama kemudian, mereka saling mencintai dan melangsungkan pernikahan. Keturunan keluarga Chua dikenal sebagai pemilik perkebunan tebu dan pabrik gula di Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Tak hanya dikenal sebagai pengusaha dan letnan Tionghoa di Surabaya, keluarga Chua juga dikenal menaruh perhatian pada budaya dan sejarah Jawa. Salah satu warisannya mereka adalah koran berbahasa Melayu pertama di Surabaya, yakni Bintang Surabaya 1887. Mereka juga memiliki pusaka berupa gamelan Jawa pemberian dari Bupati Bangil yang diyakini dibuat oleh Raja Blambangan, leluhur dari Nyai Roro Kinjeng. Lanjut ke rumah abu atau rumah sembahyang keluarga Te yang terletak di Jalan Karet 50 Surabaya. Terlihat dari luar, rumah tidak terlalu besar ukurannya, tapi secara arsitektur sangat menarik. Tampak simetris di bagian depan, ada satu pintu di tengah dan diapit oleh 2 jendela, di kiri dan di kanan pintu. Rumah ini didirikan 1884 atas inisiatif anak-anak Te Guanqing. Dipersembahkan kepada sang ayah yang pernah menjabat sebagai Kapitan Tionghoa 1826 sampai 1835. Dan puncak karirnya, Mayor Tionghoa pertama 1835 sampai 1838 di Surabaya. Dekorasi atap ini berbentuk ekor burung walet yang merupakan simbol kemakmuran. Di terasnya ada sepasang patung singa di kiri dan di kanan, seakan menjaga keamanan pintu masuk. Sementara pagar besi hijau ini adalah tambahan baru sebagai fungsi keamanan saja. Keluarga Te dikenal menurunkan sekitar 4 mayor dan 5 kapitan Tionghoa di Surabaya. Salah satu orang yang terkenal adalah Mayor Te Tuan Ing, yang mempunyai sebuah rumah bergaya Eropa di Kapasan, sekarang menjadi Hotel Ganevo. Lanjut berjalan ke arah Jalan Gula, salah satu kawasan bersejarah yang cukup dikenal bagi masyarakat Kota Pahlawan. Nama Jalan Gula dikarenakan dulunya lokasi ini digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang, terutama komoditas gula yang datang dari daerah pedalaman. Hingga saat ini daerah ini masih difungsikan sebagai bongkar muat barang, khususnya barang yang diangkut dengan truk. Lanjut berjalan menuju Jalan Karet 72 Surabaya. Ada rumah abu keluarga Han. Tahun 1673, leluhur pertama keluarga Han yang mendarat di Lasem adalah Han Siong Kong. Salah seorang putra Han Siong Kong yang bernama Han Bui Kong datang ke Surabaya kira-kira setelah abad ke-17. Han Bui Kong jadi pengusaha sukses di bidang agribisnis dan jadi Kapitan Tionghoa pertama di Surabaya. Meski namanya rumah abu, sebenarnya tidak ada sama sekali abu manusia. Disebut rumah abu karena di sini banyak dibakar dupa kemanyan yang menghasilkan abu. Dan ada sinci yang merupakan papan kayu bertuliskan nama leluhur yang telah meninggal dan diletakkan pada altar penghormatan. Tujuan dibangunnya rumahan adalah untuk sembahyang, menghormati leluhur yang sudah meninggal. Di altar utama terdapat banyak papan leluhur yang berisi informasi tentang anggota keluarga Han dari generasi pertama hingga ke-7. Estafet pemeliharaan rumahan saat ini dipegang Robert Han, yang merupakan generasi ke-9 keluarga Han. Rumah abu yang berukuran 12 x 50 meter ini terdiri dari 5 bangunan yang saling berdempetan. Gaya arsitektur yang digunakan memadukan unsur-unsur arsitektur Tionghoa, Eropa, dan juga Jawa. Berjalan menuju Jalan Karet nomor 79, ada ex kantor NHM atau Perusahaan Dagang Hindia Belanda.
Sejak tahun 1826, NHM membuka cabang pertamanya di Surabaya. Bangunan di Jalan Karet ini dibangun 1910 oleh M.J. Houlswit. Aslinya, bangunan ini berbatasan dengan pinggiran Kalimas. Tapi sekarang hanya tersisa atap pelana di bagian yang menghadap jalan. Lanjut lagi lewati Kembang Jepun Surabaya, yang lebih dikenal sebagai Kiakya yang berasal dari bahasa Hokkien yang berarti jalan-jalan. Kawasan ini dulunya pernah jadi pusat perdagangan terbesar di Surabaya. Next, jelajah kemana lagi ya?